Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana yang sama di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan masih juga kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Belum ada kepastian bagaimana kita akan melewati semuanya ini. Tetapi kita terus berharap agar Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, kita semua tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Dan bahkan kita dapat tetap semangat percaya bahwa kita pasti bisa melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada saat ini. Semangat kita juga bahkan tidak menghentikan kita untuk dapat beribadah, walaupun kita harus melakukannya di rumah masing-masing. Dan kembali kita merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini berdasarkan Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Kisah ini cukup populer sebagai salah satu kisah yang mengikuti peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mungkin kita sangat sering mendengarnya, yaitu peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid di jalan menuju ke Emmaus. Salah seorang di antara para murid ini kita tahu bernama Kleopas. Dan ada dua hal menarik yang ingin saya sampaikan berdasarkan teks atau perikop ini yang telah kita baca ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, runtutan peristiwa yang terjadi di dalam perikop ini pada dasarnya sama dengan pola kehidupan orang percaya atau pola kehidupan kita sebagai orang-orang bergereja. Yang pertama, mereka bertemu dengan Yesus. Ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, mereka kemudian bersama-sama membahas kitab suci. Mereka bersama-sama membahas firman Tuhan. Yang ketiga, kemudian mereka bersama-sama berbagi di dalam perjamuan. Dan yang terakhir, setelah hati mereka dikobarkan, mereka kemudian diutus untuk mengabarkan kabar baik yang telah mereka terima dan bahkan menghayatinya di dalam kehidupan mereka. Ini pun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam gereja. Kita bertemu, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama mempercakapkan Injil, kita sama-sama juga berbagi di dalam perjamuan. Lalu kemudian setelah hati kita dikobarkan bersama-sama, kita diutus untuk menghayati semuanya itu, untuk menghayati kabar baik itu, dan bahkan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal menarik berikutnya yang kedua, sebelum hati mereka dikobarkan, hati mereka tengah hancur terlebih dahulu. Bila kita membaca teks ini, kita tahu bahwa kedua murid ini, Kleopas dan murid yang lainnya, mereka tengah dalam perjalanan pulang. Ini sudah terjadi setting waktu yang terjadi pada saat itu adalah hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Mereka dalam perjalanan dan kita bisa berasumsi bahwa mereka penuh kekecewaan, hati mereka hancur. Pada ayat yang ke-21 mereka berkata, "Padahal kami dulu mengharapkan." Ada kalimat seperti itu yang keluar dari ucapan mereka. Padahal kami dulu mengharapkan. Kita pun juga mungkin pernah mengucapkan kalimat semacam ini. Padahal dulu saya berharap agar ini seperti ini, agar ini menjadi seperti ini, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengucapkan kalimat itu berarti bahwa harapan itu sudah tidak kita miliki lagi. Itu adalah harapan yang dulu. Dan demikian juga yang terjadi kepada para murid. Ketika mereka mengatakan padahal dulu kami mengharapkan, itu juga berarti bahwa mungkin saat itu mereka sudah tidak memiliki harapan lagi. Orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan adalah mereka yang hancur hatinya. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa para murid pada saat itu sedang dalam keadaan yang hancur hatinya. Mereka sedang penuh dalam kekecewaan. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka ketika mereka merasakan kekecewaan
kekecewaan. Ketika hati mereka hancur, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kekecewaan, di tengah kehancuran yang mereka rasakan, hal itu membuat mereka sulit. Hal itu membuat mereka sulit untuk menyadari kehadiran, karya, dan kebangkitan Kristus yang terjadi pada saat itu, yang ada di depan mereka pada saat itu juga. Dan mungkin hal ini juga sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita tengah berada di dalam persoalan, ketika kita tengah berada di dalam kekecewaan atau hati kita hancur, kita sulit sekali untuk memahami karya Tuhan. Kita sulit sekali untuk mengenal kehadiran Tuhan di dalam kehidupan atau di dalam persoalan yang kita alami. Sebagai salah satu contohnya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak dari antara kita yang bertanya-tanya atau mungkin sempat terlintas di dalam hati kita dan ada pertanyaan bahwa di mana Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah Tuhan tidak mau menolong kita, atau apakah Tuhan tidak mampu untuk mengatasi peristiwa atau persoalan ini, atau kita yang tidak mampu untuk melihat karya Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam peristiwa ini? Bukankah Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi peristiwa ini? Bukankah Tuhan hadir menganugerahkan kepada kita kemampuan beradaptasi yang sangat baik, sehingga kita bisa kreatif, bisa sangat mampu untuk menemukan berbagai cara untuk mengatasi peristiwa ini? Atau bukankah juga Tuhan hadir menganugerahkan kepada kita teknologi sehingga kita bisa saling terhubung meskipun kita terpisahkan jarak? Dan bukankah Tuhan hadir juga melalui hati dari setiap orang-orang yang menolong, dengan berani mereka menolong, dengan berani melayani, dan bahkan mereka juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang saat ini sedang terdampak virus corona, terdampak pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan mungkin banyak karya-karya Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam peristiwa ini yang mungkin dapat kita sadari perlahan-lahan setelah kita dapat melalui semuanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, melalui cinta, melalui kekuatan yang dimiliki oleh umat manusia pada saat ini. Dengan cara itulah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita sama-sama diingatkan agar kita dapat terus tetap percaya, kita terus tetap berharap, bahkan kita terus juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa. Dan dengan semuanya inilah hati kita, Tuhan sendiri yang dapat mengubahkan dari hati kita yang hancur berubah menjadi hati kita yang berkobar-kobar. Dari hati yang penuh kekecewaan, hati kita pun bisa berubah menjadi hati yang penuh semangat, yang terus menyala-nyala. Bahkan kebangkitan Kristus ini, kebangkitan Tuhan memampukan kita untuk dapat menyatakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita bisa kembali mengobarkan hati kita. Dan kobaran hati yang terdapat di dalam hati kita inilah yang memampukan kita untuk dapat terus tetap semangat menyatakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan.